Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita boleh diberi lagi kesempatan satu hari untuk jalani kehidupan kita. Dan sungguh biarlah hidup kita jadi berkat dalam segala keadaan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab karena kasih setianya yang besar yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mau jalani sepanjang hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh menikmati pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam memulihkan hidup kami, menyembuhkan setiap tubuh kami dari sakit penyakit. Sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, yang sehat, yang diberkati. Untuk kami boleh menikmati lagi satu hari kesempatan yang Kau berikan kami untuk jalani hidup kami. Sebab itu biarlah semakin hari kami boleh semakin menyadari sesungguhnya Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia kepada hidup yang penuh dengan kasih karunia. Sebab itu kami tidak lagi menyia-nyiakan hidup kami, tapi biarlah hidup kami Engkau pakai di dalam tangan-Mu untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu dengan setiap kapasitas yang sudah Kau berikan bagi kami, setiap talenta yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mau kembangkan, kami mau pakai itu semua supaya Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik. Kami datang dengan hati bersyukur, dan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah
datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali mengatakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Syukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu hati kami bersyukur padamu. Kami penuh dengan pujian bagi nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima
kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Sebab itu biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu sepanjang hari itu. Terima kasih Tuhan.
pengakuan hati kami bahwa kemurahan-Mu itu lebih dari hidup. Karena kalau hari ini Kau masih berikan kami kesempatan satu hari lagi untuk hidup, itu pun karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu kepada kami. Bukan karena kami sanggup menjaga hidup kami, tapi karena kemurahan yang masih Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu sepanjang hari ini. Karena kami tetap percaya sepanjang hari ini Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap keadaan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab itu biarlah kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu, Bapa yang kekal. Sehingga seumur hidup kami, bahkan selama-lamanya kami ada bersama-Mu dan Engkau bersama dengan kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sebab kami adalah milik-Mu, milik pusaka-Mu, anak kesayangan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, untuk percaya firman-Mu dan melakukan firman-Mu, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silahkan. Sekarang Pak Rianto atau Pak Simon ya? Oke, kalau enggak, kita akan baca sama-sama renungan harian kita pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-12 dan ayatnya yang ke-50. Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jadi sebuah pernyataan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia waktu itu. Karena kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, tentu kita mau memahami firman Tuhan ini dengan pemahaman di dalam tuntunan Roh Kudus tentunya. Memang beberapa kali mungkin ada beberapa pernyataan Yesus yang mungkin kalau hanya dinalar secara nalar duniawi, maaf, kayaknya Yesus ini kadang agak kurang ajar sama keluarganya. Nah,
Sama dengan kasus hari ini yang kita baca, ketika orang-orang katakan, itu ibumu, saudaramu ada. Yesus malah balik bertanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Tapi tentu, sekali lagi saya percaya ini bukan dengan maksud kurang ajar, tapi karena ada sebuah prinsip, ada sebuah kebenaran yang mau Yesus ajarkan. Sama kalau kita juga pernah membaca kisah di dalam Yohanes, pasalnya yang kedua, ayat 1 dan sampai 11, tentang kisah pernikahan di Kana. Kalau terjemahan lama, ketika ibu Yesus datang kepadanya, minta tolong, terjemahan lama itu dalam tanda kutip cukup kasar sebenarnya. Yesus ngomong gini, apa urusan kena mengena antara engkau dan aku? Wah, waktuku belum tiba. Tapi sekali lagi, kembali kepada ayat firman Tuhan kita pagi hari ini, khususnya di ayat yang ke-50 dan 49 saya baca. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Nah, alasannya kenapa Yesus menunjuk kepada murid-muridnya waktu itu, bahwa mereka juga adalah ibu dan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-50 itu kata kuncinya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, bicara tentang saudara laki-laki, bicara saudara perempuan, dan bicara tentang ibu, itu berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat dekat. Bahkan di dalam pelajaran kita tahu itu artinya saudara inti, keluarga inti. Ayah, ibu, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, itu disebut dengan yang namanya keluarga inti. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Nah, jadi berbicara tentang ungkapan yang Yesus katakan pagi hari ini, itu berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat dekat. Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin sering ngomong seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bahkan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengucapkannya. Seringkali ada orang Kristen yang ngomong kepada saya gini, iya Pak ya, hari-hari ini saya merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan. Tapi di satu sisi lain terkadang ada orang Kristen yang ngomong gini, Pak, kenapa ya? Hari-hari ini kok rasanya aku jauh dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen mengukur kedekatan hubungannya dengan Tuhan itu hanya berdasarkan perasaan. Nah, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak mengukur kedekatan Bapak Ibu dengan perasaan. Karena memang perasaan itu sangat labil. Perasaan itu sangat ditentukan dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, dengan apa yang sedang kita alami. Nah, kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih mengukur kedekatan Bapak Ibu dengan Tuhan hanya berdasarkan perasaan Bapak Ibu, itu satu hal yang salah fatal. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar satu kebenaran. Dan sekali lagi, saya berharap juga, kalaupun Bapak Ibu hari-hari ini rajin ikut Koramdio, jangan terus, aduh rasanya aku semakin dekat loh dengan Tuhan hari-hari ini. Karena tiap hari aku ikut Koramdio. Ukurannya bukan Koramdionya Bapak Ibu. Ayat ini dengan jelas katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, dialah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan aku. Jadi sederhana, ukurannya cuma satu, apakah kita dekat dengan Bapa, dekat dengan Yesus, dekat dengan Roh Kudus, intim dengan Allah kita. Itu bukan karena perasaan Bapak Ibu, bukan karena situasi. Tapi apakah kita melakukan kehendak Bapa? Apakah kita melakukan firman? Makanya balik-balik bertekun dalam firman, itu harusnya menjadi sebuah gaya hidup.
Bertekun dalam firman itu seperti statement yang sering saya katakan, bukan hanya sekedar menguasai ayat firman. Sekalipun itu nggak salah. Menguasai, menghafal banyak ayat firman itu nggak salah. Tapi gaya hidup yang mau kita lakukan, yang kita mau bangun jadi gaya hidup, adalah dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap membuat sebuah keputusan berdasarkan firman. Karena kita berpegang teguh apa kata firman. Makanya ada statement juga yang berulang-ulang saya katakan, perasaan harus mengikuti keputusan. Bukan keputusan ngikutin perasaan. Tapi ada begitu banyak orang sekali lagi, keputusannya mengikuti perasaannya. Makanya seperti ungkapan-ungkapan yang tadi saya katakan di awal, ada begitu banyak orang Kristen, aduh hari ini aku merasa dekat banget sama Tuhan. Hari-hari ini aku merasa dekat. Padahal kalau hanya pakai perasaan, saya juga curiga kenapa dia dekat dengan Tuhan. Mungkin dia lagi kepepet dan dia butuh. Tapi kan saya juga pernah sampaikan Bapak Ibu beberapa tipe dan golongan orang. Ada orang-orang yang waktu mengalami kesusahan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kelompok yang lain ada orang yang lagi susah, dia malah marah dan kecewa. Dan dia mulai justru jauh dengan Tuhan. Atau sebaliknya juga ada kelompok orang yang kalau lagi diberkati Tuhan, hidupnya lagi enak, wah dia dekat, dia sungguh-sungguh ke gereja, layani Tuhan, suruh apapun oke. Atau sebaliknya ada orang ketika dia di dalam kelimpahan materi, dia justru jauh dari Tuhan. Padahal kan hidup kita tidak ditentukan kita lagi susah atau lagi senang. Dalam segala keadaan seharusnya kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ukuran kedekatan kita dengan Tuhan hanya satu. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, kita tetap melakukan kehendak Bapa. Seperti ilustrasi yang digambarkan di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Itu sebuah indikator yang saya sering sampaikan. Orang kalau melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, itu dia nggak akan terpengaruh oleh apapun. Ketika kena panas matahari, justru dia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Ketika dia melekat melakukan kehendak Bapa, ketika hujan, berkat, dia akan semakin segar dan menyukakan. Nah, berbeda dengan orang yang nggak melekat dengan Tuhan. Ketika kena panas matahari, bicara tentang pencobaan, masalah, hidupnya jadi kering. Atau sebaliknya, kalau dia nggak melekat kepada pokok anggur itu, nggak melakukan kehendak Bapa itu, ketika kena hujan terus-menerus, lama-lama jadi busuk hidupnya. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan sederhana mengingatkan kita. Coba evaluasi hidup kita. Apa ukuran yang selama ini Bapak Ibu pakai ngomong dekat atau jauh dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah hanya sekedar perasaanmu? Kalau lagi senang, kau ngomong merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika keinginanmu nggak terpenuhi, doamu nggak terkabulkan menurut standar ekspektasimu, engkau mulai mengatakan bukan lagi engkau yang jauh dari Tuhan. Kenapa ya Pak? Tuhan rasanya jauh dari saya. Nah, itu lebih cilaka lagi manusia model seperti itu Bapak Ibu. Bukan dia yang jauh, tapi dia justru merasa Tuhan yang menjauhkan diri. Padahal Tuhan ngomong apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Allah kita disebut Allah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Wow, itu Allah kita. Tapi sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Apa dasar
engkau berkata jauh atau dekat dengan Tuhan. Tapi satu kebenaran firman Tuhan hari ini ingatkan kita. Ukurannya cuma satu. Lakukan kehendak Bapa di surga. Lakukan firman Tuhan. Itulah bukti kedekatan kita. Kenapa? Karena yang ngomong Yesus. Kalau tadi itu kan semua dari sisi kita yang ngomong. Merasa dekat, merasa jauh, merasa dijauhi. Tapi hari ini, biarlah kita melakukan apa yang Yesus katakan. Standar yang Yesus berikan. Itu katakan sekali lagi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu boleh mengungkapkan hatinya. Apakah hari ini seperti saya katakan tadi, ada yang merasa dekat dengan Tuhan, atau ada yang merasa jauh dengan Tuhan, atau bahkan merasa dijauhi oleh Tuhan. Oke, ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Suara saya kedengeran, Pak. Oke, Johan, silakan. Nah, makasih Pak atas firman Tuhannya. Sebenarnya saya hari ini, Pak. Oh, Johan, ya. Aduh. Cuman aku tidak siap juga, Pak. Apa yang harus aku ngomongi dari tadi? Jadi aku ngomong Tuhan, ya aku tidak siap ini ya. Ada yang gantiin aku dah. Tahunya Bapak ngomong terus. Jadi aku pikir, bagus ini. Berarti Tuhan jawab. Yang saya dapat nih cuman ini aja, Pak. Bahwa kan di sini kan di ayat 50 ini kan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang saya dapat cuman bahwa kalau kita mau lihat dekat dengan kehendak Bapa, kehendak Bapa yang di sorga, itu kita dalam keluarga ini harus utuh gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kehendak Bapa, ya kita lihat dulu hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara, adik-beradik kita, dengan mama papa kita, utuh nggak kita. Jadi Tuhan mengajar analogi Tuhan ini, Tuhan menganalogikan bahwa kalau kita mau mencari kehendak Bapa yang di surga, itu kita lihat dulu keluarga kita gitu. Utuh nggak kita dengan adik, dengan kakak, dengan mama papa, dengan saudara. Kalau kita sudah menikah, saudara istri kita, keponakan kita, utuh nggak kita gitu. Kan banyak sekarang, banyak sih keluarga yang tidak utuh, adik-beradik musuhan gitu. Nah, sudah tuh juga kita hubungan anak dengan bapak dengan mama itu tidak utuh. Nah, jadi Tuhan menganalogikan bahwa keluarga itu harus utuh dulu. Itu dulu yang penting, baru kita bisa menjangkau orang lain, baru menjadi kesaksian gitu. Nah, ya saya bersyukur juga sih, di keluarga saya kami utuh, karena orang tua saya dulu, papa saya selalu ngomong, apapun yang terjadi, keluarga tetap keluarga. Kalau kakak, aku kan paling kecil, kalau koko kamu, cece kamu ada masalah, kamu bantu. Salah pun kamu bela, apalagi benar. Jadi intinya kamu keluarga harus utuh. Gitu. Nah, baru rezeki datang. Kalau orang tua dulu ngomong kan, kalau kamu mau lihat kamu rezeki kamu mau datang, kamu harus utuh dulu dalam keluarga, papa mama, anak-anak, adik-beradik kamu harus liatin, kamu harus utuh gitu. Nah, jadi inti dari firman Tuhan ini sih, penjabarannya tuh Tuhan selalu menganalogikan bahwa kerajaan Tuhan tuh dari keluarga dulu. Apakah kita utuh, apakah kita saling memperhatikan, apakah kita saling membantu, minimal kita mendoakan setiap hari keluarga-keluarga kita yang saya dapatkan. Ya, saya bersyukur sih, walaupun saya anak paling kecil,
Setiap ada apa-apa, pasti Cece, Koko, saya itu kasih tahu saya dulu gitu. Nah, ya saya sebenarnya, ini ya saya ngomong, bersaksi juga Pak ya, sebenarnya firman Tuhan ini memang saat-saat ini saya rasakan bahwa keluarga itu memang, eee, kita mau lihat Tuhan tuh lihat keluarga kita dulu gitu kan. Jadi saling memperhatikan keluarga, saling memperhatikan, eee, keponakan gitu. Semua keluarga harus utuh dulu. Karena dari minggu-minggu ini, ada keluarga dari cece saya, suami cece saya meninggal kemarin. Hari Sabtunya itu adik adik suami cece juga meninggal serangan jantung. Nah, dari suami Koko ini mungkin dia drop, dia kan ada diabetes, mungkin dia drop, jadi imun tubuhnya turun, jadi dia ya kena, terpapar gitu. Nah, jadi di saat-saat itulah yang saya bersyukur tuh cece saya kalau ada apa-apa dia telepon saya dulu, ngomong, "Teh ini, Koko," dia ngomong, "lagi di ICU, ICU-nya penuh," gitu ya. Jadi saya, "Ya kita doa aja," gitu, ngomong. Saya bersyukur sih, Cece apa Koko kalau ada apa-apa dia telepon saya dulu. Nah, saya telepon Koko saya, "Ah, Koko itu Cece belum tahu kasih tahu saya." Dalam hati saya, "Kok saya dikasih tahu dulu?" Ya karena saya benar juga sih kata Pak Heri kan, kita dekat dengan apa yang kita doakan gitu. Nah, jadi kan saya setiap hari berdoa untuk Cece, Koko, suami, semua saya berdoa. Jadi merasa hubungan dekat. Nah, disitulah saat kita berperan gitu. Nah, kita mencari kerajaan surga, berperan bahwa harus menghibur Cece, harus menghibur tua saya kan, harus menghibur anak-anaknya, menguatkan mereka, memberikan nasihat, memberikan penghiburan kan. Nah, di saat-saat itu saya baru, nah, firman ini yang inti dari yang Matius 50 nih, oh ini ibaratnya kan soal keluarga. Jadi saya lebih, maksudnya lebih lebih dapat rema lagi, lebih lagi pencerahan lagi bahwa bagaimanapun keluarga harus utuh, baru kita melihat kebaikan Tuhan tuh dari keluarga dulu, gitu, baru bisa keluar. Gitu. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih Han. Aku pikir tadi tunggu-tunggu dari yang muncul, rupanya Johan. Karena saking banyak di grup kita, saya ini paling rajin hapus, nah, lupa kasih tanda bintang, jadi jadwalnya hilang, saya nggak tahu pokoknya siapa lagi hari ini. Tapi saya setuju dengan apa yang Johan katakan juga, kan seperti yang saya katakan, firman Tuhan itu sangat luas dan sangat dalam ketika kita gali bersama-sama. Saya meneguhkan apa yang Johan katakan dari 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 ngomong gini, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi seperti Johan katakan, ya bukti kita mengasihi Allah itu ya bisa dilihat bagaimana kasih kita dengan keluarga inti kita, Yerusalem kita, Yudea kita. Gak usah ngomong mengasihi Allah, apalagi mau langsung lompat ke ujung bumi. Mulailah dari keluarga intimu. Seperti khotbah minggu lalu yang akan saya sambung minggu depan ini. Apakah rumah kita hanya tempat berkumpul, atau memang ada kasih persekutuan di dalamnya? Sehingga apapun yang terjadi, nggak akan ada yang dapat memisahkan kita. Apalagi seperti Johan tadi katakan, statement dari Ed Cole, kita akan intim, kita akan dekat dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Minimal, setuju saya katakan seperti yang Johan katakan, minimal kita berdoa dengan istri anak-anak kita. Minimal kita doakan keluarga-keluarga kita. Minimal. Kalau kita punya kapasitas lebih, ya kita lakukan lebih. Karena sekali lagi, kita akan punya hubungan yang dekat, yang intim dengan mereka. Jadi sekali lagi, ukuran kedekatan bukan perasaan, tetapi karena melakukan kehendak Bapa.
Karena saya percaya suami istri, orang tua, anak saling mengasihi, itu pun karena mereka melakukan kehendak Bapa. Karena itulah perintah firman Tuhan. Itulah perintah Bapa. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Nah, jadi biarlah firman Tuhan meneguhkan kita pagi hari ini. Silakan yang lain, Bapak Ibu, mungkin Pak Ramli mau sampaikan sesuatu. Oh ya, berarti dari ayat ini kita mendapatkan ya, yang pertama itu adalah tentu suatu kehormatan ya bagi kita ya, karena Tuhan memberikan sebuah status kepada kita bahwa kita adalah saudara laki-laki, saudara perempuan ya. Bagi saya yang didapat itu sebuah kehormatan ya. Yang kedua, sama seperti yang Pak Heri sudah uraikan tadi, adalah ini bicara soal hubungan, soal status. Status kita adalah saudara dari Tuhan. Ini kan tidak memberikan jarak gitu, tidak memberikan jarak kepada kita. Kita bersyukur sekali ya, punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang nilai-nilai dan prinsipnya itu di luar akal manusia lah ya, bahwa kalau kita misalnya pelajari atau ingat kepercayaan yang lain kan menganggap bahwa Tuhan itu seperti apa ya, seperti raja dengan tongkat yang setiap detik melihat kesalahan kita. Kalau kita salah dijewer, kalau kita salah diketok kepalanya, kalau kita salah dihukum gitu. Ada kesaksian kan, katanya capek beragama seperti itu, letih gitu. Karena maaf, Tuhannya pemarah gitu. Karena sedikit-sedikit ada hukuman, sedikit-sedikit ada hukuman, sedikit-sedikit ada hukuman. Ya, mungkin kita sering mendengar kalau ini haram, itu haram, ini haram. Nah, jadi tapi kita bertuhan bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan hubungan. Ya, kita dianggap saudara. Bahkan di ayat yang lain, pengajaran yang lain, Tuhan mengatakan kita ini adalah anak-anaknya. Ya, nah kemudian yang terakhir bagi saya ayat ini adalah mengatakan statusnya adalah bahwa kita itu saudara. Ini adalah sebuah jaminan menurut saya. Jaminan. Kenapa? Saudaranya Tuhan gitu loh. Ya. Jaminan ini. Jaminan hidup bagi kita. Kalau kita saudaranya Tuhan kan berarti ya tidak ada yang dapat satu hal, tidak ada yang dapat mengganggu kita. Ya. Jadi kalau saya misalnya ke daerahnya Ibu Mirianti, nah saya bilang, saya ini saudaranya Ibu Mirianti loh. Nah, semua orang takut kan misalnya seperti itu. Jadi jaminan juga dari perlindungan, jaminan juga dari kehidupan. Kita tentu tidak akan kekurangan. Gitu. Dalam kekurangan kita tidak takut juga. Gitu. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang pasti mencukupi dan menjaga kita. Seperti Johan bilang, saudara pasti akan dilindungi, pasti akan dibela. Gitu. Jadi ini menenangkan hati kita, seperti Pak Heri bilang, bahwa hubungan dekat atau jauh itu tidaklah boleh berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan pengertian kita tentang status kita di dalam Tuhan. Jadi itu yang saya dapat. Pertama, ini adalah kehormatan. Yang kedua, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini adalah
sebuah jaminan yang bisa menenangkan hati kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam menghadapi hidup ini. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ramli buat peneguhan-peneguhan. Jadi mari saya ajak kita semua untuk terus benar-benar melakukan kehendak Bapa, supaya apa yang Pak Ramli tadi katakan, kita mempunyai status orang dekatnya Tuhan Yesus. Wow, keren banget orang dekatnya. Sehingga ada jaminan perlindungan, ada jaminan pemeliharaan. Seperti Pak Ramli tadi kan, kalau ke daerahnya Ibu Mirianti ngomong, oh saya saudara orang dekatnya Ibu Mirianti, oh pasti langsung dibukain sama security untuk masuk komplek perumahan itu. Apalagi kalau sudah masuk rumah Ibu Mirianti, seperti Pak Ramli bilang, nggak kekurangan makanan. Nah, bukan cuma foto makanannya, nanti makanan realnya. Oke, jadi sekali lagi mari lakukan kehendak Bapa dalam segala keadaan kita, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita, dan itu menunjukkan siapa kita. Dan orang akan melihat kita ini orang dekatnya Tuhan. Wow, ada otoritas wibawa ilahi yang menyertai hidup kita. Oke, selamat datang. Mungkin ada nama baru yang saya kenal. Ada yang tahu Eti ini siapa ya? Eti ya? Mungkin atau grup anak muda. Oke, selamat bergabung. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Johnny Samuel. Masih Johnny Samuel atau sudah kembali ke Hengki ya? Halo, agak cepat responnya. Atau nggak dengar suara saya? Pagi ini saya doa. Ya, silakan Bu. Mari kita sama-sama bersehati berdoa. Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan. Setiap pagi kami boleh belajar, boleh merenungkan kembali. Tuhan, pagi ini kami diteguhkan kembali akan siapa kami yang sesungguhnya. Tuhan yang sudah memanggil kami, Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia dan anugerah Engkau kepada kami. Tuhan, kalau kami ragu kepadamu, selalu Engkau kiranya ampuni kami. Perasaan kami tidak akan mewakili segala sesuatu kebenaran. Iya dan amin. Tetapi Tuhan adalah Raja kami ketika kami sudah mengatakan di mulut kami dan hati kami percaya, ya Yesus Engkau adalah Juru Selamat kami. Tuhan, teguhkanlah terus jikalau iman kami yang lemah ini. Setiap kami di sini Tuhan. Supaya hari-hari kami terus, iman kami terus dibangunkan oleh karena firman Tuhan dan menolong kami ya Tuhan. Untuk mengerti, percaya dan melakukan firman Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sekecil apapun itu, berikan kami mau dan taat lakukan apapun bagi nama-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa dan bersyukur untuk Cece dari Pak Heri, keadaan mereka dan papanya yang sudah semakin lebih baik. Kami bersyukur untuk mendengar berita-berita ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh tangan kuasa Tuhan yang telah bekerja dan memperlihatkan kepada kami semua. Tuhan yang melindungi keluarganya ini ya Tuhan. Dan melindungi Papa dan Cece dari Pak Heri. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga tak lupakan saudara-saudara kami. Anak suku anak dalam. Tuhan tolong mereka saat ini. Ketika mereka meminta tolong kepadamu. Kan ada kami saat ini juga mendoakan mereka. Walaupun kami tidak kenal secara fisik siapa mereka ya Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan kami adalah saudara seiman. Itu yang mengikat kasih persaudaraan kami akan mereka. Mengingat akan mereka. Sehingga berikan kami hati semua. Boleh terus mendoakan mereka akan kehidupan mereka yang mereka membutuhkan makan dan minum. Kami tetap percaya Tuhan yang akan melindungi mereka. Tuhan bukakan jalan bagi mereka saat ini ketika mereka untuk mata pencaharian mereka sulit lakukan untuk buru babi. Tuhan tolong berikan hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau sendiri.
sehingga mereka mampu melakukan apapun, sehingga mereka dapat makan dan minum pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk tempat ibadah di Air Hitam. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan yang membukakan jalan kepada kami ya Tuhan. Ketika anak-anak-Mu dari Ama Alian, hamba-Mu, keluarga dari Andri, Yuna, dan untuk ada beberapa lainnya, kami perlu tempat ibadah. Terima kasih untuk hati Andri dan keluarga yang telah membukakan bagi kami. Tuhan, untuk renovasi tempat rumahnya. Kami meminta Tuhan yang juga menolong. Juga bersyukur untuk Pak Santo yang juga boleh membantu. Dan juga untuk beberapa rekan yang memberikan dana bagi perbaikan rumah ibadah, rumah persekutuan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jadikanlah tempat ini, tempat kami boleh bersekutu dan Tuhan bekerja dan Tuhan boleh memberikan berkat Engkau atas kami. Dan jadikanlah rumah ini ya Tuhan, supaya kami boleh memberikan sumber berkat untuk bagi orang sekitar Air Hitam. Di mana kasih Tuhan yang boleh mereka rasakan siapa Engkau ya Tuhan. Dan bahkan mereka boleh menerima anugerah keselamatan Tuhan. Dan Air Hitam semakin dimenangkan, semakin banyak orang yang boleh mengenal, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi kerinduan kami yang semua sudah percaya pada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja pada waktu-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan tuah yang semakin banyak atas hari-hari pada akhir zaman ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dari Mama Meliana. Saat ini juga terpapar COVID. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan Mama Meliana di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah oleh karena bilur-bilur-Mu yang Kau nyatakan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami juga tak lupa berdoa untuk keadaan Pak Simon saat ini Tuhan. Kami bersehati, kami juga semua mengasihi dia. Setiap hari kami boleh bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kiranya oleh karena nama-Mu, oleh kuasa-Mu menyembuhkan segala sesuatu yang saat ini dalam keadaan sakitnya, sembuhlah dia karena nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan biarkan Pak Simon boleh beraktivitas kembali ya Tuhan, dan boleh bersama-sama dengan kami, dengan semangatnya ya Tuhan, dengan cintanya kepada Tuhan. Dia boleh bekerja bagi Engkau ya Tuhan, dan dia boleh melakukan aktivitasnya yang lain. Terpujilah kan nama-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami boleh bersama-sama berdoa syafaat ya Tuhan bagi teman-teman kami. Tuhan terus kobarkan hati kami ya Tuhan. Hati yang terus boleh berdoa dan berdoa. Itulah adanya kami ya Tuhan. Sehingga Kau memberikan kepada kami untuk hati menjadi seorang pendoa juga. Tolong setiap kami ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya pagi hari ini saja kami datang. Tapi pada setiap saat kami boleh mengingat saudara-saudara kami yang lain. Kami boleh terdorong untuk berdoa dan berdoa terus. Terpujilah kan nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami yang hina ini. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau Bapa yang menganggap kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan yang menganggap kami saudara-saudari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan yang Engkau berikan. Biarlah kami saling mengasihi di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara bersaudara. Biarlah firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati kami dan kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang banyak sekali penduduknya ini. Terima kasih untuk Presiden, pemimpin kami di negara ini, yang Engkau berikan hikmat, yang Engkau berikan kerendahan hati, sehingga kami boleh mengalami pertolongan bagi mereka yang pada saat ini terpapar oleh COVID ini Tuhan, pandemi yang melanda seluruh muka bumi. Engkau berikan kepada
mereka pertolongan dalam bentuk bantuan sosial. Terima kasih untuk kebijakan Presiden pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami yang lain, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada jajaran yang paling rendah di negara kami ini. Biarlah mereka Tuhan bekerja dengan baik, sungguh untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak, Engkau yang telah memilih pimpinan ini, Engkau sendiri yang memberkati dan Engkau sendiri yang menggerakkan mereka untuk menyatakan kasih di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih dan biarlah kami selalu ingat akan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, biarlah kasih yang mulia dari Bapa Surgawi, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa ada pada kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.